Halo, selamat berjumpa kembali dengan konten Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya akan mengemukakan permasalahan hukum yang sering terjadi antara orang dengan orang dalam perbuatan hukum. Apabila salah satu pihak dalam perbuatan hukum ingkar janji, misalnya dalam perbuatan perdata ataupun dalam perbuatan pidana, ya, di mana pihak yang dirugikan akan membuat surat somasi kepada pihak yang merugikan kepada pihak yang lain, ya, yang membuat surat somasi ini. Ya, surat somasi itu diberikan kepada pihak yang telah merugikan, di mana isi surat somasi ini adalah sebuah teguran atau peringatan menurut saya terhadap pihak yang lain atau calon tergugat, ya, pada suatu proses hukum di pengadilan, ya, yaitu orang atau pihak yang lain yang telah berbuat merugikan kepada pihak yang lain, yaitu misalnya tadi seperti saya contohkan di atas, bahwa telah melakukan perbuatan ingkar janji atau buan prestasi atau perbuatan suatu pidana yang telah dilakukan kepada pihak yang lain. Selanjutnya, dalam somasi ini harus ada isi, yaitu mengenai peringatan, ya, terhadap orang yang telah ingkar janji misalnya, atau telah melakukan perbuatan pidana, penipuan atau penggelapan pada pihak yang lain, ya. Sekaligus surat peringatan itu memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan kepada pihak yang tersomasi untuk memenuhi kewajibannya. Jadi somasi itu tidak hanya teguran tapi juga memberi kesempatan, ya. Biasanya tersomasi dikasih waktu 2 minggu sejak diterimanya atau sejak dikirimkannya surat somasi kepada mereka, ya. Ini memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya, ya. Selanjutnya, sebagai contoh, misalnya dalam kasus penipuan tenaga kerja, ya, penggelapan barang yang dititipkan kepada mereka, ya, itu kalau terjadi penggelapan atau penipuan, kalau secara lisan ditemui tidak memenuhi kewajibannya, maka dibikinlah surat somasi, di mana surat somasi isinya adalah teguran, ya, dan untuk memenuhi kewajibannya, ya, diberi waktu 2 minggu, ya, kepada mereka. Apabila dalam surat somasi ini isinya tidak teguran dan peringatan, misalnya hanya untuk membayar pemenuhan kewajibannya terhadap pihak yang memberi somasi, ini kurang memberi kekuatan hukum, ya. Harus ada teguran atau peringatan kepada pihak yang lain, ya. Ya. Kalau
tidak memenuhi kewajibannya yang disomasi ini, maka harus ada ancaman menurut saya. Apabila saudara dalam tempo 2 minggu tidak memenuhi kewajiban yang telah saudara lakukan kepada pihak kami, maka masalah ini akan saya bawa kepada pihak yang berwajib kalau itu unsur pidana, dan akan saya ajukan gugatan ke pengadilan kalau itu misalnya ada unsur perdata. Ya, ini somasi harus tegas, ya, karena merupakan isi peringatan dan ancaman hukuman yang akan diderita oleh pembuat penipuan penggelapan ataupun yang telah ingkar janji, ya. Jadi tersomasi juga biasanya takut karena somasi ini benar-benar bisa terjadi apabila pihak tersomasi tidak memenuhi kewajibannya, ya. Jangan main-main, ya, terhadap pemberi somasi. Ini menurut saya dasar hukumnya. Kalau itu penipuan dan penggelapan itu dalam KUHP, ya, itu dasarnya 378 itu penipuan. Kalau penggelapan itu 372, ya, itu dasarnya. Apabila secara perdata itu masuk dalam kitab undang-undang hukum, kitab undang-undang hukum perdata, ya, KUH perdata. Itu pasal 1238, ya. Dibetur yang lalai harus memenuhi kewajibannya, ya. Selanjutnya, bagaimana contoh membuat surat somasi yang baik kepada tersomasi? Ini akan saya sampaikan berikut ini, yaitu dalam somasi surat itu hal, ya, sebelah kiri atas hal titik 2 somasi yang pertama. Biasanya peringatan ini ada yang pertama ndak konjat atau tidak mau, somasi yang kedua selesai, maka kalau itu ada unsur pidana bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau gugatan bisa gugatan diajukan gugatan ke pengadilan, ya. Jadi sebelah kiri atas hal T2 somasi yang pertama, kemudian di bawahnya 2 spasi atau 3 spasi, kepada yang terhormat. Namanya siapa yang tersomasi di tempat, ya, dengan alamat biasanya sudah ditulis di dalam surat yang dikirim secara lengkap. Selanjutnya, yang bertanda tangan di bawah ini, ya, di bawah kepada yang terhormat siapa yang tersomasi itu di tempat, yang bertanda tangan di bawah ini titik 2, yaitu pemberi somasi, nama, ya. Ini kalau diberikan kepada kuasa hukum namanya kuasa hukum. Kalau tidak diberikan kepada kuasa hukum atau pengacaranya, ya atas nama pribadi. Nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, ya. Selanjutnya, dengan ini, ya, di bawahnya, dengan ini kami memberikan somasi yang pertama bahwa
nama baik saya atau klien saya, misalnya dalam kasus pencemaran, tercemar oleh saudara, ya, saya memberikan somasi kepada saudara, ya, secara tertulis kepada saudara ini, ya. Harap saudara memperhatikan, karena saudara telah membuat pencemaran nama baik saya di media massa, ya, sejak tanggal sekian-sekian pada jam sekian-sekian masuk di media massa, nama saya tercemar, ya. Untuk itu saya menuntut bahwa nama baik saya tercemar oleh tindakan saudara di media massa. Selanjutnya, bahwa saya dengan ini memberikan somasi kepada saudara, maka saudara harap berbuat untuk menyelesaikan secara baik-baik kekeluargaan dengan pihak kami, ya. Yaitu saudara saya beri kesempatan pada tanggal, misalnya minggu pertama, misalnya pada tanggal 27, ya, misalnya bulan 8 misalnya. Untuk itu saudara saya harap datang tepat waktu untuk menyelesaikannya, ya. Saudara saya beri waktu 2 minggu, ya, untuk klarifikasi dengan pihak kami. Tetapi saudara saya beri kesempatan tanggal 27, karena saya kesempatan di kantor adalah tanggal 27 jam 10 pagi, saya tunggu di kantor saya. Selanjutnya, apabila saudara tidak menepati apa yang saya minta, tanggal 27 tidak datang, maksimal 2 minggu saudara tidak datang untuk klarifikasi masalah ini, maka masalah ini akan saya bawa ke pihak yang berwajib, ya. Kemudian di bawah ditulis, misalnya kalau Semarang ya Semarang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Yang bertanda tangan di bawah ini, ya, hormat kami, ya, kuasa hukum atau yang bersangkutan langsung, nama siapa, kemudian ditanda tangani, ya. Itu saudara sekalian cara penyelesaian kasus dengan cara memberikan surat somasi lebih dulu. Biasanya dengan cara somasi ini akan lebih kekeluargaan dan bisa selesai dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk saudara-saudara sekalian atau kawan-kawan saya semua yang mempunyai pekerjaan masalah hukum ataupun tidak, yang mempunyai masalah yang saya sampaikan itu. Mungkin ini buat gambaran cara penyelesaian secara garis besar. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dalam konten saya. Terima kasih.